Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam rangka memenuhi tugas UAS Ekonomi Politik Internasional kelas A, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai neostrukturalisme dalam kasus pabrik mobil Hyundai di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Maulana Iqbal Alfiansyah, Muhammad Halim Faiz, Salsabila Al-Kuswandi, dan juga Narapati Pandu Adiluhung. Perkembangan ekonomi dunia dalam era liberalisasi ekonomi yang begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir telah meningkatkan rasa saling ketergantungan dan persaingan antar negara serta menambah jumlah kemiskinan secara massal. Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat di satu pihak merupakan suatu peluang, tetapi di sisi lain juga merupakan suatu tantangan dan juga diikuti kendala-kendala. Nah, sebelum kita masuk untuk penjelasan mengenai neostrukturalisme, saya akan menjelaskan mengenai General Law of Capitalist Accumulations. Dalam hukum ini disebutkan bahwa the longer the capitalist mode of production prevails, the more capital will have accumulated, leading to both higher profits for capital owners or the purchase and to worsening living conditions for the people who live by their labor or the proletariat. Nah, singkatnya dalam hukum ini menjelaskan bahwa ketika pihak yang kapitalis atau pihak pemilik modal ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, maka yang harus dilakukan adalah menekan biaya untuk produksi. Bagaimana cara menekan biaya produksi tersebut? Dengan cara mencari upah yang murah dan juga sumber daya yang murah. Nah, ini ada hubungannya dengan teori neostrukturalisme. Dalam paradigma neostruktural, semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan suatu sistem. Lalu bagaimana jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja? Tentunya masyarakat tersebut akan terganggu. Adanya rasa ketergantungan, kerjasama, menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi secara utuh dan bertahan lama. Neostrukturalisme adalah suatu pandangan yang mana ada suatu penekanan antara perbedaan kelas dan suatu ketergantungan antara negara pekerja dengan negara induk atau negara penghasil barang atau negara yang memproduksi suatu barang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan negara pekerja mengandalkan negara induk karena tidak memiliki kemampuan ataupun teknologi yang cukup untuk memproduksi barang tersebut. Neostrukturalisme menekankan adanya perbedaan kelas dan ketergantungan antara negara pekerja atau periphery country dengan negara induk atau core country. Apa sih yang dimaksud dengan core country? Core country are dominant capitalist countries that exploit peripheral countries for labor and raw materials. Artinya, core countries adalah negara inti atau negara kapitalis dominan atau pemilik modal produksi yang mengeksploitasi negara miskin atau periphery countries untuk mencari tenaga kerja dan bahan mentah yang murah demi mendapat keuntungan. Sementara periphery countries artinya negara-negara yang bergantung pada negara-negara core countries atau negara tempat core countries mencari bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Mengapa bisa menjadi suatu pola ketergantungan antara core countries dan periphery countries? Hal ini disebabkan karena periphery countries yang tidak memiliki teknologi yang mumpuni untuk memproduksi sesuatu sehingga mengandalkan core country untuk memproduksi sesuatu tersebut. We always wonder what lies beyond. What lies beyond conventions? Hello, Blue Link. I'm feeling hot. Blue Link, I'm feeling cold. Beyond technology. Beyond innovations. Beyond mobility. Amazing things can happen when we go beyond. At Hyundai, we're going beyond mobility, and you're welcome to join us. Hyundai, sebuah merek mobil yang berasal dari Seoul, Korea Selatan, sudah selesai membangun pabriknya di Indonesia dan siap memproduksi di Indonesia pada akhir tahun 2021. Namun, mengapa harus Indonesia? Jumlah masyarakat Indonesia yang masuk dalam jajaran terbanyak di dunia serta tingginya sikap konsumtif akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang bagus sebagai pangsa pasar. Tidak terkecuali bagi Hyundai.
Keputusan ini dianggap rasional karena tingginya sifat konsumtif masyarakat dapat menguntungkan pihak industri dan perusahaan tersebut tentu meminimalisir biaya modal dan berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apakah kalian menangkap pandangan neostruktural dalam kasus ini? Siapa yang menjadi negara induk? Siapa yang menjadi negara pekerja? Yang menjadi sorotan neostrukturalisme di dalam kasus ini adalah bagaimana Indonesia yang hanya bisa mengandalkan negara lain dalam memproduksi mobil tersebut. Dengan cara ini memang demand akan mobil di Indonesia bisa dipenuhi. Perusahaan ini meminimalisir biaya dengan membangun pabrik di negara Indonesia dengan adanya penurunan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual mobilnya di Indonesia jika dibandingkan dengan memproduksi mobilnya di home country, Korea Selatan. Melimpahnya bahan baku, lahan untuk produksi, serta upah tenaga kerja yang rendah menjadi alasan utama mengapa Hyundai membangun pabrik mobil di Indonesia. Kita bisa menyimpulkan bahwa dari kasus tersebut Hyundai diuntungkan dengan posisi dia sebagai core country. Dia bisa mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah. Tidak hanya itu, dia bisa mendapatkan bahan baku dan sumber daya lain dengan harga yang murah sehingga keuntungannya tinggi. Keuntungan yang didapat oleh Indonesianya adalah adanya rekrutmen tenaga kerja sehingga menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkannya roda perekonomian. Sekilas terlihat seperti win-win solution. Hyundai sebagai core country dapat memproduksi mobil baru dengan biaya produksi yang rendah, yakni upah pekerja murah. Bahan baku murah dan sumber daya juga melimpah sehingga keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Nah, akan tetapi bagi Indonesia sebagai periphery country, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu memproduksi mobil sendiri untuk memenuhi demand rakyatnya karena memang Indonesia tidak memiliki teknologi yang cukup untuk memproduksi mobil sendiri. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya ini, Indonesia terpaksa harus mengandalkan negara lain. Jika ini terus berlangsung, yaitu Indonesia tidak memiliki teknologi sendiri untuk memproduksi mobil, maka Indonesia akan selamanya menjadi periphery country atau negara pekerja. Sekian dari kami, semoga semua yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video kami, sampai jumpa.